Selamat datang dan selamat mengikuti mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menganalisis peluang usaha, produk barang atau jasa, dan merencanakan produk usaha. Sebelumnya, amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama, ada pedagang masker. Yang kedua, ada gambar pembuat wastafel portable. Dan yang ketiga, ada paket isolasi mandiri yang ditawarkan oleh salah satu hotel. Dapatkah kalian mengamati apa yang sedang terjadi? Ya, benar sekali. Jika kita amati di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi, ada orang-orang kreatif yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut. Itulah yang dinamakan pandai membaca peluang. Apa sebenarnya peluang? Apakah pengertian peluang usaha? Mari kita pahami lebih lanjut. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang dimiliki. Menemukan peluang usaha adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas wirausaha menjadi sebuah peluang bisnis. Tetapi, peluang bisnis tidak hanya muncul secara instan. Harus ada kerja keras, usaha, dan kreativitas dari wirausaha tersebut. Sumber peluang usaha yang pertama dari diri sendiri atau internal. Peluang usaha yang mempunyai potensi tinggi adalah bersumber dari diri sendiri, seperti dari hobi, keahlian, pengetahuan, dan dari riset atau pengamatan lingkungan. Yang pertama adalah hobi. Tujuan hobi adalah memenuhi keinginan dan mendapatkan hasil kesenangan. Sebagai peluang usaha, kita dapat menghasilkan uang dari hobi tersebut. Contohnya bercocok tanam, mengoleksi benda, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Sumber peluang usaha yang kedua adalah keahlian. Keahlian adalah modal untuk mengembangkan usaha. Contohnya keahlian memperbaiki. Yang ketiga, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Hal ini merupakan yang paling potensial untuk menemukan peluang usaha karena Anda sudah menguasai dan memahami bidang yang ditekuni. Contohnya, seorang sarjana akuntansi akan lebih mudah membuka bisnis konsultan pajak daripada sarjana jurusan lain. Di bawah itu ada sebuah artikel dan foto profil seorang wirausaha. Sepertinya Anda sudah tidak asing lagi. Jika Anda perhatikan, itu adalah Adamas Belva Shah Devara atau yang lebih dikenal dengan Belva Devara. Ya, Belva Devara adalah pengusaha atau pendiri dari aplikasi Ruang Guru. Adamas Belva Shah Devara lahir di Jakarta tanggal 30 Mei tahun 1990. Umurnya masih 30 tahun. Dia adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Indonesia. Dia dikenal sebagai pendiri dan direktur utama Ruang Guru. Pada tahun 2017, dia terpilih sebagai salah satu dari 30 pengusaha paling berpengaruh di Asia oleh Forbes Magazine. Belva merupakan alumni Harvard University dan Stanford University. Luar biasa. Selain dari dalam diri, sumber usaha juga bisa berasal dari faktor eksternal atau dari luar diri. Peluang usaha eksternal kebanyakan berasal dari permasalahan lingkungan seperti yang pertama, ada usaha atau bisnis dari orang tua. Karena melihat dan belajar dari pengalaman usaha yang dirintis oleh orang tua, bisa memunculkan peluang usaha bagi diri mereka sendiri. Misalnya, saat terjadi kesulitan atau krisis pada beberapa masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, ini ada warung makan Mak Beng, ya. Sambal Mak Beng spesial ikan laut yang terdapat di Sanur. Warung ini ada sejak tahun 1941, didirikan oleh Niketut Juki yang terkenal dengan panggilan Mak Beng. Bersama sang suami bernama Nyo Tik Guam atau Iputu Gede Wirye.
Kini, usaha kuliner ini dikelola salah satu cucu Mak Beng, yakni Agus Mahendra atau sering dipanggil Dodit, ya. Selanjutnya, ada lingkungan rumah. Yang dimaksud lingkungan ini adalah tetangga, teman, kerabat, ataupun juga lingkungan sekolah. Peluang usaha eksternal bisa muncul dengan mengamati yang terjadi di sekelilingmu. Contohnya, lingkungan tempat tinggal kita rata-rata memiliki anak kecil. Menjual jajanan atau mainan anak merupakan hal yang potensial di lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, sumber peluang usaha bisa berasal dari peluang dari perubahan yang terjadi. Apa yang dibutuhkan calon konsumen tidak selalu sama setiap tahunnya. Mungkin saja terjadi pergeseran kebutuhan karena perubahan gaya hidup, perubahan teknologi dan komunikasi, perubahan musim, juga perubahan yang ada di lingkungan sosial masyarakat. Contohnya, larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai membuka peluang usaha penjahit tas belanja memanfaatkan hal tersebut. Ya, jadi dari perubahan yang terjadi bisa memberikan peluang bagi seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Yang keempat adalah peluang dari konsumen. Biasanya konsumen sering melontarkan keluh kesahnya. Hal ini juga bisa dijadikan sumber peluang usaha jika kamu lebih teliti dan jeli menangkap permasalahan mereka. Contohnya, konsumen kain batik menginginkan penjual tidak hanya menyediakan kain lembaran saja, tetapi ada juga dalam bentuk pakaian jadi. Yang kelima, gagasan orang lain. Jangan menutup diri dari ide, saran, atau kritik orang yang ada di sekitarmu, karena boleh jadi gagasan dari mereka memberikan kamu ide untuk berbisnis sesuatu yang lebih inovatif. Ya, jadi kita tidak boleh menutup diri dari orang lain untuk memajukan usaha kita. Yang keenam, ada peluang dari informasi yang diperoleh. Mencari informasi mengenai produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat adalah hal yang paling penting. Dengan ini, kita dapat membaca peluang dan memulai bisnis dengan baik. Selanjutnya adalah menganalisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan. Analisis SWOT adalah bentuk dari perencanaan strategi bisnis yang diambil dari 4 sisi utamanya. S, W, O, T. S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan, O, opportunity atau kesempatan, dan threat adalah ancaman. Penilaian SWOT ini mampu membantu perusahaan untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan tersebut. Apakah hal itu berasal dari internal ataukah dari faktor eksternal perusahaan. Tanpa adanya informasi tersebut, Anda tidak dapat mengetahui seberapa besar potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang akan dimanfaatkan, serta tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha Anda. Jika digambarkan, analisis SWOT bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada S di pojok kiri atas, weakness, opportunities, dan threat. Beberapa faktor internal yang dapat digunakan untuk analisis ini dari sisi strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan adalah kondisi keuangan, sumber daya manusia, masalah internal, pencapaian perusahaan, ataupun hal yang paling penting di perusahaan. Inti dari faktor internal ini adalah segala sesuatu yang datang langsung dari dalam perusahaan dan bukan dari luar perusahaan. Ya, jadi untuk S dan W, strength dan weakness itu berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat disederhanakan menjadi PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Sebaliknya, faktor eksternal ini berasal dari luar perusahaan. Segala hal di atas dapat dibedakan menjadi opportunity maupun threat. Jadi, opportunity dan threat itu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau berasal dari luar perusahaan.
Setiap usaha pasti memiliki resiko. Resiko usaha adalah suatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan yang terjadi, sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga, dan yang tidak diharapkan. Macam-macam resiko usaha. Yang pertama adalah resiko teknis. Resiko teknis terjadi akibat kurang mempunyai manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan resiko yang berhubungan dengan biaya produksi, kesejahteraan karyawan, pemakaian sumber daya, pengawasan, penempatan tenaga kerja, dan sejenisnya. Untuk mengatasi hal tersebut, wirausaha harus menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis, keterampilan mengorganisasi, dan kemampuan memimpin. Selain itu, wirausaha harus dapat membuat strategi yang terarah untuk masa depan dan dapat mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk telah menjadi kuno, penerimaan yang menurun, dan terjadi kerugian dan persaingan. Mengatasi hal tersebut adalah yang pertama, melakukan inovasi produk, dan yang kedua, mengadakan penelitian pasar. Yang ketiga adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak bisa membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disetujui. Cara mengatasi hal tersebut adalah yang pertama, tidak memberikan kredit kepada sembarang orang. Yang kedua, tidak memberikan pinjaman terlalu besar dan mengevaluasi kredibilitas debitur. Dan yang ketiga, memperhatikan pengelolaan dana debitur jika yang bersangkutan memiliki perusahaan. Selanjutnya, yang keempat adalah risiko di luar kemampuan manusia. Risiko ini terjadi di luar kuasa manusia seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan banjir. Untuk meminimalkan kerugian akibat risiko ini dapat memanfaatkan jasa asuransi. Selanjutnya, risiko wirausaha. Penyebab kegagalan wirausaha adalah memulai bisnis yang tidak disertai pertimbangan, kehabisan modal, kegagalan perencanaan. Di samping risiko bisnis, wirausaha juga menghadapi risiko finansial, risiko karir, risiko keluarga, dan sosial. Analisis risiko usaha. Metode wirausaha bertahan menghadapi risiko terburuk. Yang pertama adalah memperbaiki usaha, memperbaiki tampilan, mengganti nama, mengganti personil, melengkapi alat-alat, mengganti strategi pemasaran, dan memperbaiki cara produksi atau cara kerja perusahaan tersebut. Yang kedua adalah melakukan usaha lain. Yang ketiga, pindah tempat. Yang keempat, mencari investor atau berinvestasi. Yang kelima, meminta pihak lain untuk mengakuisisi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang akan didapat oleh seorang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang dimiliki. Sumber peluang usaha berasal dari diri sendiri atau dari luar. Menganalisis peluang usaha dapat menggunakan metode SWOT analysis. Risiko usaha adalah suatu yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga, dan yang tidak diharapkan. Kita bertemu dengan tugas 3, di mana Anda diminta untuk melakukan sebuah pengamatan terhadap sebuah usaha yang ada di sekitar Anda. Bidang usahanya bebas, boleh toko sembako, boleh penjual makanan, boleh penjahit, atau usaha apa saja yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Kemudian, jabarkan sumber-sumber peluang usaha tersebut. Sumber peluang usaha bisa berasal dari diri sendiri atau dari luar. Lakukan analisis SWOT dari usaha tersebut. Jadi, Anda diminta untuk menyebutkan SWOT dari usaha tersebut. Yang keempat, jelaskan resiko usaha apa saja yang bisa mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasi resiko tersebut.
Dan yang terakhir, jangan lupa lengkapi tugas pengamatan Anda dengan foto usahanya. Foto di sini boleh foto tempat, boleh foto kegiatan, atau foto pemilik usahanya. Untuk mengerjakan tugas ini, diharapkan siswa tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, selama mengamati kegiatan usaha, siswa diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.